Itu sebelum saya minum pasti saya siramkan dulu sebagian ke situ. Karena apa? Kan di situ ada tenggang rasa. Bagaimana saya bisa minum sementara dia tidak minum? Dan kita menjadi sangat peduli. Semua batasan-batasan akan lenyap seperti yang saya sampaikan tadi. Tanpa batasan. Kepada pohon, kepada hewan, kita mencintainya. Bahwa sebetulnya yang menyebabkan dia terperosok dalam kesengsaraan, penderitaan, itu karena apa? Iri, cemburu, hasud, dengki. Tidak senang melihat orang lain senang. Tidak bahagia melihat orang lain bahagia. Kalau hari ini kita sudah punya perasaan positif, yuk kita lipat gandakan. 10 kali, 100 kali, 1000 kali, bahkan jika perlu 100.000 kali. Karena sekali lagi, kekuatan positif tidak ada plafon, tidak ada batas. Tidak ada plafon, tidak ada batas. Semuanya bisa kita lampaui. Jadi jatuh cinta kepada kehidupan, itu artinya ya, lepaskan kekuatan positif yang ada dalam diri kita. Dan kita akan menjadi tak terbatas. Dan kita pun menjadi tak tertaklukkan lagi. Itu yang disebut dengan jatuh cinta kepada kehidupan. Artinya kita terus menerus melepaskan kekuatan positif yang ada dalam diri kita. Jadi sekali lagi para sahabat, saya mengingatkan kembali kekuatan positif. Orang menciptakan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain itu karena kekuatan positif. Orang membuat baju karena kekuatan positif. Orang menanam kapas karena kekuatan positif. Ya, orang menenun kain karena kekuatan positif. Orang memintal benang karena kekuatan positif. Orang bisa menjahit karena kekuatan positif. Semua proses mencipta itu terjadi karena kekuatan positif. Dan tidak ada temuan apapun di dalam kehidupan kita kalau tidak ada kekuatan positif. Itulah sesungguhnya yang disebut dengan cinta. Makanya begitu seseorang punya cinta dan dia bisa mencintai, memiliki kekuatan positif, dan kemudian dia menggunakan kekuatan positif itu, maka dia menjadi orang yang produktif. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, sebaik-baik manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Ya tentu saja manusia yang berguna bagi manusia yang lain adalah mereka yang sudah bisa menggunakan kekuatan positif yang ada dalam dirinya. Dia sudah menemukan cinta dan dia sudah mampu mencintai. Ini masih dalam rangka jatuh cinta kita kepada kehidupan. Ya, coba. Kita perlu sekali-kali mungkin belajar dari matahari. Matahari ya. Matahari. Kalau saya gambarkan apa itu bagaimana matahari dengan bumi, ya. Kita lihat di layar berikut ini, di papan tulis berikut ini supaya lebih jelas ya. Perhatikan ya. Ini matahari. Matahari. Yang paling istimewa dari matahari apa? Yang paling istimewa matahari itu ya selalu bangun tepat waktu. Walaupun penontonnya masih tidur, matahari sudah bangun. Dan matahari tidak pernah terlambat bangun. Jamnya menyinari, dia menyinari. Itulah matahari. Makanya kita perlu belajar dari matahari. Nah di sini kan bumi, ini bumi kita, ini matahari, ini adalah bumi kita. Matahari memancarkan sinarnya ke bumi ini. Bukankah kita sudah tahu matahari ini adalah sumber energi? Proses fotosintesa di bumi ini tidak akan terjadi kalau tidak ada matahari. Kalau tumbuhan itu cuma berbekal air, karbon dioksida, kalau tidak ada matahari tidak akan terjadi yang namanya proses fotosintesa. Kalau tidak ada proses fotosintesa, tentu saja tidak mungkin ada buah, tidak mungkin ada sayur, tidak mungkin ada rumput, dan kalau tidak ada rumput tidak mungkin ada daging. Karena semua daging bukankah berasal dari rumput? Kambing makan rumput, sapi makan rumput, ya, semua makan rumput. Dan tidak ada daging kalau tidak ada rumput. Tetapi satu sumbernya, kalau tidak ada matahari, tidak ada rumput di sini. Berarti kalau tidak ada matahari, sebetulnya tidak ada yang namanya makanan di bumi ini. Tetapi yang luar biasa, para sahabat, ya, bukan sekedar tumbuh-tumbuhan yang hidup di sini gara-gara matahari, termasuk tubuh kita.
tubuh kita. Karena apa? Tubuh kita perlu makanan, sedangkan sumber makanan itu adalah semua yang ada di alam. Buah, sayur, ya, daging, ikan, semua. Dan semua mereka juga memakan semua berkah-berkah yang ada di alam. Semua berasal dari matahari. Yang luar biasa dari matahari apa? Matahari itu memancarkan sinarnya satu arah. Dan tidak pernah ya dua arah. Walaupun sesampai di bumi dipantulkan, tapi di sini ada efek rumah kaca. Sehingga sinar yang datang ke bumi paling dipantulkan ke sini, pantulkan lagi ke bumi, pantulkan lagi ke sini, maka terus dipantul-pantul. Itu yang disebut dengan efek rumah kaca, sehingga terjadi yang namanya pemanasan global. Itu yang menyebabkan ya sekarang ya suhu di bumi ini naik sehingga es di kutub mencair. Itu sangat berbahaya. Kalau terus-menerus suhu itu naik ya, maka semua es di kutub mencair, bahaya. Kenapa? Lautan akan naik. Ketika lautan naik, semua daratan bisa habis oleh lautan. Makanya kenapa sekarang daratan terus-menerus berkurang? Karena apa? Lautan terus naik. Akibat apa? Akibat pemanasan global. Kenapa itu terjadi? Karena di sini banyak sekali ya perangkap-perangkap yang memerangkap sinar matahari sehingga dia tidak bisa lolos lagi ke atas. Nah, perangkap-perangkap ini yang disebut dengan efek rumah kaca. Akibat apa? Akibat dari polusi yang ditimbulkan oleh manusia. Luar biasa ya. Jadi semua kerusakan itu ya sumber utamanya adalah manusia. Makanya kita sekarang belajar untuk menuju ramah lingkungan, ya kan? Ramah lingkungan, sampah supaya tidak terlalu banyak dan lain sebagainya. Nah, tapi yang paling luar biasa adalah matahari tidak pernah menuntut balas budi dari bumi. Tidak pernah matahari mengatakan pada bumi, tolong dong kau berterima kasih kepadaku. Matahari terus saja bersinar, dan bersinar. Jadi kalau kita jatuh cinta pada kehidupan, mempelajari satu aja, bagaimana matahari itu memberikan kehidupan, bagaimana matahari itu memberikan cintanya kepada bumi. Kalau kita sadar itu saja, menurut saya sudah luar biasa. Makanya saya mohon maaf ya, kalau mau makan ya saya sering mengatakan ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setelah saya berdoa seperti itu, saya tambah lagi, ya Allah, ya, berkahilah rezeki yang Kau anugerahkan padaku. Manunggalkan rezeki ini dengan tubuhku, karena semua yang ada di piring itu akan bermanunggal dengan tubuh saya, akan menjadi diri saya. Dan untuk semua orang, dan saya mengatakan manunggalkan rezeki dengan tubuhku, sehat, kuat, sempurna. Dan untuk semua orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini kepadaku, aku doakan semua mereka sejahtera lahir dan batin. Dan untuk seluruh daya sambung semesta, tanah, air, api, udara, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baru saya baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena saya jatuh cinta kepada kehidupan, saya jatuh cinta kepada nasi, saya jatuh cinta kepada sayur. Karena mereka itu sangat luar biasa. Bukan sekedar sumber makanan, tapi mereka semua akan menjadi tubuh saya, akan menjadi bagian dari diri saya. Makanya saya harus bersahabat dengan mereka semua. Dan ketika kita sudah bersahabat dengan semua mereka, percaya sama saya, kemanapun kita pergi, kita tidak akan susah makanan. Jadi satu persoalan kita, kalau kita susah dengan makanan, ya, jadi makanan saja menjauh dari kita, tidak mau bersatu dengan tubuh kita. Ada yang salah dengan pikiran dan perasaan kita tentang makanan. Karena apa? Barangkali kita kurang bersyukur, kurang berterima kasih kepada semesta. Dan kalau kita sudah bisa seperti ini, subhanallah. Makanya 4 unsur semesta yang luar biasa. Dari sini ada api. Di bumi ada udara. Kemudian ada air. Kemudian ada tanah. Ada tanah. Coba, 4 unsur ini bukan sekedar menjadi unsur pembentuk tubuh kita, tapi 4 unsur ini adalah unsur yang kita butuhkan setiap saat dalam kehidupan kita. Kita butuh api, kita butuh udara, kita butuh air, kita butuh tanah. Bahkan ya, kalau tidak ada udara, tidak ada mobil. Karena mesin mobil nggak ada artinya kalau tidak ada ban. Dan bagian yang paling kuat dari mobil, bukankah sebetulnya adalah ban? Dan ban itu tidak ada kalau tidak ada udara.
Tapi pernah nggak para supir itu berterima kasih pada udara? Ketika dia bannya kempes baru terasa, aduh ban kempes, udaranya keluar semua dari ban. Repot banget kan? Mobil mogok, mau jalan tidak bisa. Ya, begitu sudah udara masuk ke ban, jalan lagi mobil. Pernah nggak kita berterima kasih? Terima kasih udara, terima kasih, kamu luar biasa. Tidak. Karena apa? Kita belum jatuh cinta pada semua ini. Tidak jatuh cinta pada semua ini. Ketika kita belum jatuh cinta pada semua ini, kita belum merasakan keberadaan ini semua. Bahkan para sahabat, ucapan terima kasih yang basa-basi di mulut saja itu pun tidak cukup. Karena terima kasih itu harus masuk menjadi perasaan. Harus sepenuh hati kita. Karena kalau terima kasih tidak sepenuh hati, itu juga tidak akan pernah membuat hukum tarik-menarik bekerja. Jadi marilah kita sekarang belajar cinta dari matahari. Matahari tak pernah sekalipun mengatakan kepada bumi, engkau berutang kepadaku. Itulah cinta yang agung, cinta yang menerangi seluruh langit. Apa cinta kita selama ini? Mungkin cinta kita palsu. Karena apa? Karena kita itu cintanya bersyarat. Saya akan baik kepada kamu kalau kamu baik kepada saya. Transaksional. Transaksional. Itulah cinta yang sangat sempit. Matahari sudah mengajarkan cinta yang sangat agung kepada kita. Tidak transaksional. Matahari terus saja menyinari. Dan tidak pernah minta balasan. Para sahabat, cara jatuh cinta kepada kehidupan sama persis seperti kita jatuh cinta kepada seseorang. Coba, ketika kita sedang jatuh cinta pada seseorang, kita mengagumi orang itu, dan segala sesuatu tentang orang itu, ya, yang kita sedang jatuh cinta kepadanya, itu semuanya menjadi indah. Jadi orang yang sudah jatuh cinta pada kehidupan, melihat semua kehidupan ini adalah menakjubkan, sangat indah. Dia melihat laut, menakjubkan, melihat udara, menakjubkan, melihat semua. Bahkan melihat satu bunga saja, dia mungkin bisa menangis. Karena apa? Semuanya sangat menakjubkan. Bahkan saya pernah mengajak, ya, para sahabat untuk meditasi ke alam semesta. Meditasinya sederhana. Setelah hening, kemudian saya menyuruh mereka untuk memperhatikan semua daun yang ada di hadapannya. Jadi kebetulan habis meditasi di depan para sahabat itu ada banyak pohon. Saya suruh memperhatikan daun yang ada di hadapannya. Kemudian saya suruh menghitung berapa banyak daun. Semua mengatakan tidak sanggup. Menghitung saja tidak sanggup. Apalagi kita membuat. Apalagi kita mengambil satu daun dan kemudian perhatikan, ya, bagaimana sel-sel daun itu terbentuk. Bagaimana semesta, bagaimana ruang kosong ini, ruang kesadaran ini menciptakan semua itu. Makanya tidak mungkin lagi, ya, menyakiti pohon, bahkan merasa berutang budi kepada pohon yang memberikan oksigen setiap saat. Jadi belakang saya ini, saya baru menanam banyak pohon di taman, dan saya perbanyak pohonnya. Kenapa? Karena saya sadar saya perlu oksigen. Dan saya sadar karena saya mengeluarkan racun yang namanya karbon dioksida. Karbon dioksida yang saya keluarkan kan diproses oleh pohon. Dan setelah diproses oleh pohon, pohon mengeluarkan bukan racun lagi, oksigen yang saya butuhkan. Jadi aneh ya kalau ada orang yang kemudian tidak suka menanam atau tidak peduli kepada pohon. Ketika pohon mengering, dia tidak sedih. Ketika pohon tidak kekurangan air, padahal dia punya tangan, tidak sedih. Saya kalau lihat bunga yang kering, ya, pergi kemanapun, dan di genggaman saya ada air, itu sebelum saya minum, pasti saya siramkan dulu sebagian ke situ. Karena apa? Kan di situ ada tenggang rasa. Bagaimana saya bisa minum sementara dia tidak minum? Kalau kita sudah jatuh cinta kepada kehidupan, maka kita akan melihat semua dalam kehidupan ini menjadi sangat indah. Dan kita menjadi sangat peduli. Semua batasan-batasan akan lenyap seperti yang saya sampaikan tadi. Tanpa batasan.
kepada pohon, kepada hewan, kita mencintainya. Dan ketika kita mengungkapkan cinta kepada mereka semua, bukankah mereka juga akan mengungkapkan cinta kepada kita? Ini yang tidak disadari para sahabat. Ini hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, dengan melihat hanya dengan cinta, mendengar hanya dengan cinta, membicarakan hanya dengan cinta, merasakan hanya dengan cinta, dengan sepenuh hati kita, kira-kira seperti itu kita jatuh cinta pada kehidupan. Makanya saya jadi teringat kembali ada hadis kursi yang disampaikan oleh Allah. Beliau mengatakan, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka kau ciptakan ciptaan ini semua, ya, agar kalian bisa mengenali aku dengan semua ciptaanku. Jadi Allah itu ingin dikenal dengan ciptaannya ini. Dan di balik semua ciptaannya itu, begitu banyak rahasia yang tersembunyi. Dan ketika kita bisa mengungkapkan rahasia itu, kita akan jatuh cinta pada semuanya. Dan semua menjadi sangat menakjubkan. Tidak ada lagi yang namanya anomali. Itu hanya sebutan manusia saja. Saya menjelaskan tadi air. Betapa luar biasanya cinta kasih Allah. Menciptakan molekul air saja penuh dengan rencana. Walladzi yusawwirukum fil arham. Allah itu sang al-musawwir, sang arsitek yang agung. Apapun yang beliau ciptakan, semuanya tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Luar biasa. Nah, inilah perlunya kita belajar jatuh cinta pada kehidupan. Kalau sudah jatuh cinta pada kehidupan, semua sekat-sekat, semua batasan-batasan akan lenyap. Dan hukum tarik-menarik akan bekerja. Luar biasa. Jadi apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, carilah hal-hal yang menyenangkan. Carilah hal-hal yang kita sukai. Carilah hal-hal yang kita cintai. Carilah berbagai hal yang kita sukai pada diri orang lain. Jangan mencari-cari hal yang tidak disukai pada diri orang lain. Cari berbagai hal yang disukai dari orang lain. Dan ketika orang lain memiliki kualitas-kualitas itu, rasakan kebahagiaan kita. Rasakan kebahagiaan dia pada diri kita. Ketika orang lain cerdas, orang lain berbakat, bukan malah kita iri. Ketika kita iri, kita cemburu, maka kita tidak mungkin memiliki kualitas-kualitas yang dimiliki oleh orang lain. Tapi ketika orang lain cerdas, berbakat, kita memiliki perasaan yang sama seperti yang dirasakan oleh mereka. Kita sudah membuka katalog kehidupan yang benar. Dan kita tidak lama lagi akan bisa mencapai seperti yang dicapai orang-orang lain. Itulah cemburu, iri, dengki, hasud. Itu adalah ketiadaan cinta. Dan itu yang akan membuat manusia akan terperosok, ya, ke dalam lembah kehinaan. Akan terperosok kepada lembah kesengsaraan. Dan itu tidak disadari. Bahwa sebetulnya yang menyebabkan dia terperosok dalam kesengsaraan, penderitaan, itu karena apa? Iri, cemburu, hasud, dengki. Tidak senang melihat orang lain senang. Tidak bahagia melihat orang lain bahagia. Coba sekarang kita belajar untuk melihat berbagai hal yang kita sukai pada orang lain. Belajar melihat kekuatan positif pada orang lain. Berhenti melihat yang sebaliknya pada orang lain. Lihatlah, dengarlah, bicarakan, pikirkan, lakukan yang kita sukai itu. Dan itulah cara kita merasakan cinta. Jadi ketika melihat kualitas-kualitas positif pada orang lain, bukan sekedar dilihat, dengarkan, bicarakan, pikirkan, lakukan. Itu namanya kita sedang merasakan cinta. Dan kalau kita berhasil merasakan cinta, maka berarti kita sudah mengungkapkan cinta pada alam. Hukum tarik-menarik akan bekerja. Apapun yang kamu berikan kepada semesta, maka itu yang akan kamu terima dari semesta. Temukan oleh kita berbagai hal yang kita sukai dalam setiap bidang yang membuat kita riang, dan rasakan cinta sedalam-dalamnya. Jika kita sedang merasa tidak nyaman dan ingin mengubah perasaan kita,
luangkan waktu 1 atau 2 menit. Dan buatlah daftar dalam pikiran kita segala sesuatu yang kita cintai dan kita kagumi. Jangan terus-menerus berada di situasi itu. Buatlah daftar tertulis tentang apa yang kita cintai. Dan cobalah membuat daftar ini setiap minggu boleh. Paling lama setiap bulan. Coba dalam satu minggu bikin daftar. Daftar yang kita sukai dalam hidup. Daftar yang kita senangi dalam hidup. Daftar yang kita kagumi dalam hidup. Daftar yang kita inginkan dalam hidup. Boleh. Dan ketika kita membuat daftar, berarti kita sudah memberikan permintaan kepada semesta. Dan semesta sudah mendengar permintaan itu. Tinggal sekarang serius apa tidak dengan yang kita minta. Kuatkan di pikiran kita, kuatkan di perasaan kita. Jadikan diri kita magnet yang kuat. Dan saya sudah katakan bahwa sebetulnya ya setiap magnet itu punya 2 kutub, kutub utara dan kutub selatan. Itu adalah kekuatan magnet. Sebetulnya tubuh kita pun punya magnet utara di sini, di pikiran. Magnet selatannya, kutub selatannya di sini, di perasaan. Ini utara, ini selatan. Ini utara, di selatan. Ini adalah kutub-kutub ya, yang memiliki kekuatan magnet yang sangat besar. Maka saya berulang kali mengatakan bahwa pikiran itulah energi. Perasaan juga energi. Kalau dia energi berarti frekuensi. Kalau frekuensi berarti vibrasi. Dan itu yang sedang dipancarkan. Makin banyak kita memberikan cinta, kita akan semakin sadar. Dan kita akan waspada seutuhnya. Nah, bagaimana caranya supaya pikiran kita selalu fokus pada cinta? Saya ingin menyetir satu kata-kata yang sangat luar biasa dari seorang ahli fisika namanya Pascal ya. Nah, mungkin pernah dengar namanya hukum Pascal ya. Hukum Pascal itu kalau kita memberikan tekanan pada fluida, maka oleh fluida tekanan itu akan disebar merata ke segala arah, tidak berkurang sedikit pun. Makanya kemudian prinsip Pascal itu digunakan untuk mengendalikan mobil kita, yaitu dengan rem. Coba ya, kita itu mobilnya besar sebesar itu, bahkan supir truk ya, bawa mobil bertonton ditambah muatannya luar biasa, kan dia ngeremnya dengan kaki aja. Dan tidak minta bantuan pada siapapun. Ngeremnya dengan kaki. Bahkan tidak usah keras-keras. Hanya dengan sentuhan kecil saja, mobil yang besar itu bisa berhenti. Padahal ya, massa mobil besar, kecepatan mobil besar, momentum mobil besar ya, tetapi bisa dihentikan mobil itu hanya dengan rem. Itu kan menggunakan hukum Pascal. Jadi Pascal ini seorang ahli fisika yang sangat luar biasa. Tetapi saya tidak sedang berbicara itu saat ini. Saya ingin menyampaikan satu pernyataan beliau yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan begini. Kejernihan pikiran berarti kejernihan keinginan. Itulah sebabnya mengapa pikiran yang hebat dan jernih dapat mencapai dengan sangat kuat dan melihat dengan jelas apa yang dicintai. Jadi ternyata ya untuk memiliki kejelasan dalam melihat sesuatu yang kita cintai itu perlu pikiran yang jernih. Dan Pascal mengatakan kejernihan pikiran berarti kejernihan keinginan. Itulah sebabnya mengapa pikiran yang hebat dan jernih dapat mencintai dengan sangat kuat dan melihat dengan jelas apa yang dicintai itu. Nah, ini masuk akal ya. Ternyata Pascal sudah mencapai kejernihan pikiran. Buktinya apa? Coba. Ya, kan kita melihat air sama seperti Pascal. Tapi Pascal itu beda. Ketika melihat air, dia apa sih rahasianya pada air? Dengan kejernihan pikirannya, dia menemukan hukum Pascal. Ternyata air itu adalah fluida. Jadi kalau kita memberikan tekanan pada fluida, maka tekanan itu oleh fluida disebarkan merata ke segala arah. Jadi dengan fluida, dengan air, kita bisa menyebarkan tekanan. Coba perhatikan ya. Kan tekanan kita diberikan oleh kaki di rem, tapi tekanan sampai di ban coba. Itu aja tekanan bisa sampai di ban itu, tidak berkurang. Dan kalau tekanan tidak sampai di ban, kan pas rem tidak berfungsi. Luar biasa bukan? Sama, Pascal melihat air, kita melihat air. Cuman kita melihat semuanya tanpa kejernihan. Dia melihat segala sesuatu dengan kejernihan. Makanya orang-orang yang melihat sesuatu dengan kejernihan, ya, dia sudah
sudah bisa menggunakan kekuatan positif pada dirinya. Dia sudah bisa mencintai dengan sangat kuat. Dan dia bisa melihat dengan jelas apa yang dicintai itu. Sama, kalau lihat apel jatuh dari pohonnya ke bawah, kan semua tukang apel juga melihat itu. Betul apa tidak? Tetapi kan Newton beda. Kenapa apel jatuh? Oh, ini kayaknya ada gaya yang bekerja pada apel. Diselidiki dari mana? Oh, ternyata gaya ini berasal dari bumi. Karena bumi punya massa, apel punya massa. Timbullah massa dengan massa berinteraksi. Muncullah yang namanya hukum gravitasi Newton. Yang kemudian terkenal dengan rumusnya yang sangat luar biasa ya. Hukum gravitasi Newton itu adalah tarik-menarik antara dua massa. Yang ditulis seperti ini. Kalau ini adalah massa, ini massa 1. Bumi, ini massa 2, misalkan apel. Ternyata massa bumi ditarik oleh apel ditarik oleh bumi sebesar ini gaya 1, ini gaya 2 ya. Ini ternyata aksi reaksi 1 dan 2 ini besarnya sama. Berapa besarnya gaya ini? Gaya ini besarnya konstanta gravitasi kalikan M1 kalikan M2 dibagi dengan R kuadrat. Jarak antara ini dengan ini. Luar biasa. Ini gara-gara ditemukan ini oleh Newton, apa yang terjadi? Sekarang kita bisa menghitung berapa lama sih bumi mengitari matahari. Kita punya kalender, itu semua dari sini. Muncullah ahli-ahli fisika yang lain, ada namanya Kepler, hukum Kepler. Tapi semua menggunakan hukum gravitasi Newton dulu. Kalau orang tidak kenal hukum gravitasi Newton, kalender juga tidak ada. Makanya orang bisa ada tergantung standarnya apa. Ada yang standarnya matahari, ada standarnya bulan, kan seperti itu. Sehingga ada tahun Masehi, ada yang namanya tahun Hijriah, kan itu ya. Tetapi kita dengan adanya kalender kan bisa punya keteraturan dalam membuat rencana. Betul nggak? Ya. Besok tanggal sekian kita mau pergi kemana? Kan semuanya terencana. Awal Ramadan tanggal berapa? Itu kan itu. Semua itu kan semua bisa dihitung karena ini. Coba. Jadi apa bedanya Newton dengan kita? Sama-sama melihat apel jatuh, cuma Newton melihat dengan kejernihan pikiran. Apa bedanya Pascal dengan kita? Pascal melihat sesuatu dengan kejernihan pikiran. Semua yang disebut dengan ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, atau yang disebut dengan saintis, apapun bidang keilmuannya, mereka yang sudah mampu melihat segala sesuatu dengan kejernihan. Para sahabat, pernah lihat danau yang tenang? Dasarnya kelihatan karena airnya tenang. Beda kan kalau air terjun, dasarnya nggak kelihatan. Kenapa? Karena gemuruh, maka dasarnya tidak kelihatan. Makanya orang yang selalu bisa melihat segala sesuatu sampai ke akar-akarnya, akar itu radix, maka disebut dengan radikal. Jadi radikal itu sebenarnya dulu ya bukan sesuatu yang negatif. Radikal itu positif dari kata radix, artinya melihat sesuatu sejernih-jernihnya sampai ke dasar-dasarnya, begitu sebetulnya. Makanya lah orang yang namanya ilmuwan itu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, tambah lagi punya kekuatan positif dalam dirinya sehingga dia mampu melahirkan sesuatu temuan yang bermanfaat bagi semua orang. Luar biasa bukan? Oke, kita teruskan. Nah, oleh karena itu maka ada satu cara untuk membuat pikiran ini tetap waspada. Agar pikiran ini tetap berdaya. Dengan apa? Coba belajar mengajukan pertanyaan pada pikiran. Karena ketika kita mengajukan pertanyaan pada pikiran, pikiran akan selalu waspada. Makanya saya sering mengajarkan pada mahasiswa, coba belajar membuat yang namanya buku bodoh, bukan buku pintar. Kalau saya buku bodoh itu saya beli buku kosong. Saya dulu belajar begitu, beli buku kosong, kemudian saya pegang kemana-mana buku itu. Pokoknya apapun yang saya lihat di semesta ini saya pertanyakan. Misalkan begitu lihat hujan, saya tanya, hujan, kenapa terjadi hujan? Kelihatan sederhana kan? Tapi itu jawabannya jadi panjang. Pikiran kita tetap waspada. Kenapa? Ketika diajukan pertanyaan pada pikiran, pikiran itu selalu waspada dan selalu akan memproduksi hal-hal yang positif. Kalau pertanyaannya positif. Tetapi dengan diajukan pertanyaan pada pikiran, maka pikiran menjadi waspada. Mohon maaf ya, lihat mobil aja. Kok ini ada tulisan di mobil 16 valve.
16 klep. Itu terus pikir kan, apa maksudnya ini? Teknologi apa lagi nih? Oh, ternyata mobil ini 4 silinder. Setiap silindernya punya 4 klep. 2 klep masuk, 2 klep buang. Oh, seperti itu. Jadi kita mengerti, ya. Jadi dengan membuat daftar pertanyaan bagi pikiran, maka pikiran akan aktif. Tetapi pertanyaannya lebih spesifik. Yang pertama ya, coba kasih pikiran ini beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama apa? Apa yang dapat aku lihat yang aku suka? Apa yang dapat aku lihat yang aku suka? Ini berkenaan dengan yang kita inginkan dalam hidup. Berapa banyak yang dapat aku lihat yang aku suka?